Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas informasi ya masih di seputar P3K guru ya ataupun rekrutmen untuk P3K di tahun 2022 ini. Seperti yang sudah pernah kita jelaskan ya di video-video sebelumnya ya bahwa Permenpan RB ya atau ada surat edaran dari Menpan RB yang mana teman-teman kalau kita lihat ya di sini di setiap daerah itu sudah mulai ya melakukan pendataan honorer ya itu GTT ataupun PTT. Nah tentunya untuk pendataan ini sudah dimulai di daerah-daerah ya dan tentunya di sini kita akan membahas teman-teman. Di sini ada 5 syarat ya. Di sini ada 5 syarat untuk tenaga honorer itu nanti bisa ikut seleksi CPNS atau P3K. Nah ini semoga saja kalian semua ya bisa masuk di dalam kriteria ini. Nah tentunya seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya ya bahwa Menpan RB ya itu melalui surat edarannya di sini menjelaskan ya di sini tentunya ada pendataan ya tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tentunya kita juga akan membahas teman-teman bagaimana yang guru-guru yang di swasta ya misalkan untuk yang GTY ya guru tidak tetap ataupun mungkin ada tenaga honorer yang dia berada di sekolah swasta. Nanti kita akan juga sedikit memberikan informasinya. Sebelum lebih lanjut teman-teman untuk membahas hal tersebut ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan bahas teman-teman ya. Di sini kita akan coba memberikan informasi terkait dengan 5 syarat ya untuk tenaga honorer yang nantinya bisa ikut seleksi CPNS atau P3K di tahun 2022 ini. Yang pertama teman-teman kita bahas dulu ya sebenarnya apa sih tenaga honorer ini ya. Seperti yang sudah kita jelaskan sebenarnya untuk tenaga honorer ini apakah masuk yang di surat edaran ya di surat edaran Menpan RB, apakah untuk guru-guru yang di swasta itu apakah juga termasuk di dalam surat edaran tersebut ya. Nah di sini jawabannya apa itu tenaga honorer ya, di sini dijelaskan ya di situs resminya dari BKD Jatim. Di sini ada penjelasan terkait dengan apa itu tenaga honorer ya. Jadi tenaga honorer adalah tenaga selain PNS ya dan P3K ya atau ASN yang melaksanakan tugas ASN di instansi pemerintah. Ya, jadi artinya ingat ya. Jadi tenaga honorer yang dimaksud di sini ya, tenaga honorer yang dimaksud di sini di dalam surat edaran itu adalah tenaga honorer ya atau yang melaksanakan tugas itu di instansi pemerintah. Jadi artinya bukan di instansi lembaga masyarakat. Di instansi swasta ya. Jadi artinya untuk yang di instansi pemerintah. Nah, di instansi pemerintah ini tentunya ada pemerintah daerah dan juga ada tentunya ada pemerintah pusat ya. Nah, kita lanjutkan dulu teman-teman. Nah tentunya kita juga akan menjadi pertanyaan apa sih syarat jadi tenaga honorer itu bisa ikut seleksi CPNS atau P3K. Nah tentunya kita akan melihat ya di dalam surat edaran ya, sesuai dengan surat edaran yang sudah diluncurkan ya dari Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 ya. Yang mana di sini ada pendataan untuk tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan, tentunya instansi pemerintah itu ada instansi pusat dan juga ada instansi daerah. Nah, di sini dijelaskan teman-teman untuk syaratnya ya. Di sini kita masuk di poin 3 ya. Nah, di poin 3 di sini oleh sebab itu ya setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat ya, di sini dapat diikut sertakan ya atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K ya. Jadi harus memenuhi syarat untuk bisa diikutkan di PNS maupun P3K ya. Nah, di sini dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ya. Yang poin 1 adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 atau ex tenaga honorer kategori 2. Ini yang ex tenaga honorer
kategori 2 teman-teman, ini adalah untuk tenaga honorer ya yang diangkat maksimal 2005 teman-teman ya. Jadi mereka yang sudah mengabdi ya kurang dari 2005 itu dia masuk di dalam X tenaga honorer kategori 2. Nah, tentunya selain itu ya di sini dia harus terdaftar di dalam database BKN ya. Dan pegawai non ASN ya di sini telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi artinya dia sudah terdata di database BKN dan juga dia telah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, yang kedua teman-teman di sini adalah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Dan bukan melalui ya mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Nah, ini teman-teman mungkin di setiap daerah ada ya, mungkin ada tenaga honorer baik itu GTT ataupun PTT yang mendapatkan honorarium itu dari APBD ya atau dari daerahnya. Misalkan kita kasih contoh teman-teman di sini di Provinsi Jawa Timur ya. Di sini ada Gubernur Jawa Timur. Di sini ada pemberian honorarium guru tidak tetap ya. Nah, di sini pada sekolah SMA, SMK dan juga SLB ya. Di sini untuk tahun 2022. Jadi di sini jelas ya, ini diberikan adalah honorarium. Nah, kalau kita lihat teman-teman di dalam pasalnya ya, kalau kita masuk di bawah diktum kedua, di sini jelaskan bahwa honorarium sebagai dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan setiap bulan sebesar 900.000. Di sini jelas ya. Jadi artinya di sini memang jelas bahwa di sini ada SK atau ada honorarium dari APBD ya. Tentunya yang jelas di sini ya bahwa honorarium ini ya dimasuk dalam Diktum 1 pada anggaran Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini dia dimasukkan ke dalam anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Itu ya. Jadi nanti tentunya sesuai dengan poin B bahwa tentunya tenaga honorer itu mendapatkan honorarium ya, baik itu dari APBN maupun dari APBD. Nah, yang poin 3 atau C, yaitu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja ya. Unit kerja artinya kalian juga harus memiliki SK GTT maupun PTT. Nah, yang di poin D atau keempat ini telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya Bapak Ibu guru ini sudah tenaga honorer ya, ini dia sudah bekerja ya minimal 1 tahun. Tentunya berarti terakhir adalah nanti data itu diambil di 31 Desember 2021 ya. Jadi dia sudah 1 tahun, artinya kalau dia ditarik ke belakang ya berarti 1 tahunnya berapa ya, berarti 1 tahun adalah 2020 ya, karena telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya berarti dia paling singkat dia masuknya di tahun 2020 per Desember ya, karena 1 tahun. Yang poin 5 atau E, di sini dia berusia paling rendah ini adalah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun ya pada 31 Desember 2021. Ini artinya kalau di sini kalau kita lihat di paling tinggi ya, berarti di sini nanti ya mungkin dia masuknya di kriteria P3K ya, karena kalau kita lihat untuk CPNS ya sesuai dengan aturan yang sekarang itu adalah maksimal itu adalah 35 tahun. Oke, yang berikutnya teman-teman, kalau kita lihat teman-teman di sini juga dijelaskan ya di laman kompas.com ya. Di sini ada kriteria honorer yang bisa ikut seleksi CPNS dan P3K. Di sini kalau kita lihat juga sama ya. Jadi mengacu pada surat edaran dari Menpan RB ya yang tertanggal 22 Juli tahun 2022. Nah, di sini dijelaskan ya teman-teman ada beberapa syarat ya atau ketentuan bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K ya, antara lain yang seperti kita jelaskan tadi. Nah, terus di sini juga dijelaskan teman-teman bahwa ini dijelaskan ya dari Pak Aference ini menegaskan bahwa tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer tanpa mengikuti seleksi. Jadi artinya semuanya akan diikutkan ke dalam seleksi ya. Jadi tidak ada pengangkatan otomatis bagi tenaga honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Nah, ketentuan itu tentunya tertuang ya di sini dalam pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, yang berikutnya yang paling penting lagi di sini adalah PPPK atau pejabat ini PPPK ini dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Artinya sudah tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer.
Oke teman-teman, ini terkait dengan informasi ya, terkait dengan pendataan. Nah di sini informasinya terkait dengan pendataan. Ya tentunya salah satunya kita lihat di dalam Provinsi Jawa Timur teman-teman ya. Di sini ada terkait dengan sosialisasi pengisian data tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Yang mana tentunya di sini akan diberikan sosialisasi terkait dengan pengisian data non ASN ya. Nah, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan teman-teman ya, mengenai dengan syarat ya untuk tenaga honorer bisa mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2022 ini. Cukup sekian saja teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.